sesuai di Bapak Syami. Ya sudah sesuai ya Pak ya. Baik Bapak, di sini Bapak tuh kan mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya Bapak sudah didiagnosis sebenarnya ya Pak ya. Nah di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah itu tuh apakah betul atau tidak, karena harus konfirmasi juga dengan pemeriksaan fisiknya. Mungkin nanti akan agak tidak nyaman karena saya akan pegang-pegang pada bagian kemaluan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, nanti akan saya coba minimalisir ketidaknyamanan Bapak ya Pak ya. Baik, saya izin untuk menyiapkan alat dan bahannya. Bapak boleh berbaring di meja pemeriksaan ya Pak ya. Baik, di sini pasien sudah berbaring di meja pemeriksaan. Lalu setelah itu apabila memungkinkan, tadi kita bisa minta pasien untuk menahan diri untuk berkemih selama 3 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah di sini pasien berbaring dengan posisi supinasi. Lalu di sini saya sudah mencuci tangan dan sudah menggunakan hand glove. Lalu selanjutnya kita akan palpasi pada bagian sebelah pubiknya untuk menentukan kandung kemihnya yang distensi. Setelah itu kita lakukan inspeksi dan juga palpasi pada daerah inguinalnya untuk mengetahui apakah adanya limfadenopati. Nah, apabila ditemukan limfadenopati, kita catat jumlahnya, ukurannya, konsistensi, mobilitas, dan diceritakan atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan inspeksi pada bagian kulit area pubisnya untuk melihat lesi kulit, kutu beserta telur kutu pada rambut pubisnya. Nah, lalu setelah itu kita minta pasien lalu selanjutnya kita minta pasien berdiri untuk memeriksa adanya hernia atau tidak. Lalu selanjutnya kita masukkan indeks jari melalui leher skrotum ke arah korda spermatik dan kita minta pasien untuk mengejar. Jika terdapat hernia, massa tersebut bisa dirasakan pada bagian ujung jari. Lalu selanjutnya kita minta pasien untuk berbaring terlentang supinasi dengan posisinya itu sudah litotomi. Lalu kemudian kita periksa pada bagian batang penisnya untuk melihat adanya lesi seperti kulit, vesikel, apakah ada erosi atau tidak, lupus, dan penyakit peiran. Kita menggunakan kayu pembesar. Kita lihat apakah terdapat ada luka atau tidak, lupus, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian batang penisnya untuk mengetahui apakah adanya plak fibrosa yang keras atau tidak. Lalu setelah itu, apabila pasien tidak disunat, kulitnya kita tarik sejauh mungkin dan kita periksa untuk mengetahui apakah ada balantis, positif, putih, atau tumor. Lalu selanjutnya, kita lihat. Nah, lalu selanjutnya kita periksa metus uriner ekstralnya untuk mengetahui apakah adanya measitis, cairan, berbagai lesi atau tidak, dan kelainan bawaan kayak misalnya hipospadia dan juga epispadia. Apabila ada cairan pada uretranya, maka perhatikan jumlah, warna, dan juga konsistensinya. Jika tidak ada cairan pada uretra, maka uretranya kita pijat dulu dengan lembut dari akar penis ke meatus. Lalu selanjutnya kita jepit ujung penis antara ibu jari dan jari telunjuk pada posisi jam 6 dan 12, lalu memeriksa adanya stenosis meatus atau intralesi uretra seperti kutil. Lalu selanjutnya kita melakukan pengambilan spesimen. Yang pertama kita bersihkan dulu meatus dengan swab steril yang kering. Kita pastikan sampai tidak terkontaminasi. Lalu setelah itu kita siapkan bahan untuk hapusan gram dan biarkan untuk Neisseria gonorrhoeae diperoleh dengan mengambil ujung swab kapas untuk spesimen urogenital. Lalu kalau misalnya lalu setelah itu kedua swab tersebut nanti dimasukkan 2-4 cm ke dalam uretra secara berurutan. Bentar ya Pak ya. Lalu setelah itu kedua swab tersebut lalu apabila sudah dimasukkan, satu swab ditempatkan di media transpirasi dan dikirim ke lab. Lalu kalau yang swab satunya lagi nanti kita lesin pada slide untuk pewarnaan gram. Bentar ya Pak. Kita leskan untuk pewarnaan gram. Lalu setelah itu untuk yang chlamydia trachomatis tadi menggunakan alat swab itu seperti kapas wall. Tadi sudah dimasukkan lidi kapas ke dalam uretra, lalu sudah ditekan selama 5-10 detik. Lalu nanti dimasukkan dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan PCR. Kalau misalnya untuk trachomatis
Kalau terkomosi, nanti ambil uretra spesimen dengan kapas, kemudian nanti dicampur dengan steris NaCl pada kaca objek dan ditutupi dengan kaca penutup. Nonton ya Kak. Lalu setelah itu, terus kita campur yang tadi di kaca objek, kita campurkan dengan NaCl. Lalu setelah itu kita periksa pada bagian skrotumnya, kita lihat apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya apakah ada eritem, ada lesi, apakah ada kayak kista sebaceous dan hemangioma atau tidak. Lalu setelah itu kita pada testisnya kita palpasi secara hati-hati untuk mengetahui ukuran, ditekan tapi ini tidak ya, atau apakah ada massa padat atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan memberikan tes transiluminasi. Kita menggunakan senter, kita cek pada bagian skrotumnya, punten ya Pak. Lalu kita lihat apakah redup, warnanya seperti apa. Lalu setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian epididymis untuk ukuran nyeri tekan dan durasinya. Kita rasakan alur antara testis dan juga epididymis berada di berbagai tempat kecuali di superior. Lalu selanjutnya pada bagian fonda spermatikanya, kita lakukan palpasi fonda spermatika pada kedua sisi dengan ibu jari dan juga jari telunjuk. Apabila teraba, maka kita catat dari kelembutan, penebalan atau asimetrinya. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian perianalnya, kita akan inspeksi pada bagian perianal untuk mengetahui apakah adanya lesi seperti kutil, vesikal, erosi, lupus, dan evaluasi apakah ada cairan atau tidak. Apabila ditemukan cairan, kita tentukan dari jumlah kelamin dan juga konsistensinya. Bila terdapat indikasi, dapat dilakukan anoskopi. Lalu, alhamdulillah Bapak pemeriksaan fisiknya telah selesai ya Kak ya. Untuk hasilnya nanti boleh ditunggu dulu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Tidak ada. Tidak. Terima kasih banyak ya Pak ya.